yaitu generasi para salaful ummah, generasi terdahulu. Mereka mendapat pujian dari Rasul, ada garansinya. Rasul bilang khairul quruni qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Yang generasi terbaik itu generasi saya, generasi sesudahnya, dan yang sesudahnya lagi. Berarti ada tiga generasi yang disebut sebagai salaful ummah. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa ketika dikatakan salaful ummah, itu bukanlah maksudnya orang per orang, karena akan ada nanti di antara orang-orang person-person tertentu yang mungkin saja berbeda dengan konsep manhaj secara umum. Akan bisa itu. Oleh karena itu jangan sampai nanti ketika didapatkan ada satu di antara ulama tabi'in yang mengatakan hal yang berbeda, tetapi memang sulit untuk dicarikan landasannya. Nah, ini tidak berarti membuat kita boleh untuk mengikuti yang satu ini. Karena yang salaful ummah itu bukan orang per orang, tapi manhaj, konsep secara umum yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan arti kata bahwa manhaj yang ada di sini adalah manhaj yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, bukanlah pendapat-pendapat individu dari kalangan terbaik itu. Sehingga kalau seandainya ada pendapat person, individu tertentu yang ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan oleh dalil syar'i Al-Quran dan Sunnah, maka yang harus diikuti tetap adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada kaidah yang kedua. Sekarang kita akan melanjutkan pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini belum kita sampaikan, sekaranglah akan kita coba berikan penjelasan. Dari mana bermulanya istiqamah itu? Nah, ini saya ajukan dulu sebuah pertanyaan untuk masuk kepada kaidah kita. Dari mana kita memulai istiqamah itu? Maka kaidah yang ketiga ini memberikan jawaban. Apa kaidah yang ketiga? Dikatakan di sini aslul istiqamati istiqamatul qalbi. Aslul istiqamah, asal dari istiqamah itu berawal dari istiqamatul qalbi, berawal dari hati, istiqamahnya hati. Maka kaidah ini mengatakan kepada kita, barang siapa yang ingin istiqamah di dalam kehidupannya, ingin tetap berada pada syariat Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka diawali dari hati. Karena aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Asal dari istiqamah itu adalah konsistennya hati. Rawa al-Imam Ahmad min hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari hadis yang bersumber dari seorang sahabat yang namanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin Nabi. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini sumber dari sahabatnya adalah Anas ibn Malik. Siapa yang tidak kenal dengan Anas ibn Malik? Anas ibn Malik adalah seorang sahabat Rasul yang sangat mulia, sangat terkenal, yang sudah mulazamah bersama Rasul, bersama-sama dengan Rasul, bahkan menjadi khadimur Rasul ketika dia masih kecil. Ibunya menyerahkan kepada Rasul agar beliau itu siap untuk menjadi khadimur Rasul. Bersama Rasul dia yang mengambilkan sandalnya Rasul. Rasul juga suruh dia untuk mencari sesuatu yang menjadi kebutuhan dari Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Itulah Anas bin Malik. Maka beliau memberikan kesaksian terhadap kehidupan Rasul. 10 tahun hidup bersama Rasul, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Nabi dalam artian dia memarahi. Lima fa'alta kaza, lima ma fa'alta kaza. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak begini? Sekali pun tidak pernah. Itu kesaksian Anas terhadap akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala. Dan Nabi itu berkata, apa kata Rasul? La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. La yastaqimu imanu abdin, tidaklah akan istiqamah, tetap konsisten iman seorang hamba, hatta yastaqima qalbuhu, sampai istiqamah hatinya. Ini kan hadis pendek, sangat jelas kan maknanya, nggak perlu diberikan penjelasan panjang-panjang ini. Tidaklah istiqamah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbu, sampai hatinya istiqamah dulu. Nah, maka dari hadis ini diambil sebuah pemahaman atau kesimpulan, fa aslul istiqamah istiqamatul qalbi, fal qalbu idza salaha wastaqama tabi'ahul badan. Bahwa istiqamah itu bermula dari istiqamahnya hati, dan hati itu apabila baik, wastaqama, apabila baik dan sudah istiqamah hatinya, tabi'ahul badan, pasti akan diikuti oleh istiqamahnya badan dan seluruh anggota tubuh kita. Kita punya anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang rata-rata itu bisa menjadi sumber dosa. Coba hitung berapa anggota tubuh yang ada pada kita yang selalu bisa menjadi sumber dosa. Ada tangan, kita punya tangan, ada kaki yang bisa melangkah, ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang bisa mendengar, ada lidah yang bisa berucap. Ini jawareh, ini badan, ini anggota tubuh kita, ini fisik kita. Kapan fisik kita ini akan istiqamah? Iza istaqamal qalbu, apabila sudah didahului oleh istiqamahnya hati. Tapi kalau hatinya yang sudah rusak, maka yang lain ini akan ikut rusak ini. Itu kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Rasul dalam hadisnya tadi. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, memberikan cara apa dan bagaimana supaya hati itu tetap istiqamah. Jadi hati itu ada banyak kerjanya. Ada kerja-kerja yang dilakukan oleh hati, yang kalau seandainya kerja itu sudah benar-benar hati kita tunduk padanya, dia kerjakan semua bentuk pekerjaannya itu, maka yakinlah akan membuahkan istiqamah dari seluruh anggota tubuh kita. Kalau tidak, maka tidak. Apa itu? Qala Al-Hafiz Ibnu Rajab, Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, fa aslul istiqamati istiqamatul qalbi ala tauhid. Asal istiqamah itu, istiqamah hati yang dimaksud itu adalah istiqamatul qalbi ala tauhid. Istiqamahnya hati, lurusnya hati di atas tauhid, di atas akidah, di atas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kerja-kerja hati kita haruslah berada di atas tauhid. Haruslah berada di atas ma'rifatullah. Harus berada di atas pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang kita lihat apa saja kira-kira kerja hati itu. Apa saja kira-kira hal-hal yang dilakukan oleh hati, yang kalau seandainya hati kita memberikan kepada selain Allah, rusak hidup kita. Tapi kalau kerja tadi benar-benar diberikan oleh hati kita kepada Allah, konsisten hati kita dengan ma'rifahnya kepada Allah, lalu diberikannya semua bentuk kerjanya tadi hanya kepada Allah, ini akan membuahkan istiqamatul badan, istiqamatul qalbi, tuaddi ila istiqamatil jawarih. Istiqamahnya hati akan menggiring, tufdi ila istiqamatil jawarih, akan menggiring kita kepada istiqamahnya seluruh anggota tubuh kita. Apa di antara bentuk kerja hati itu, atau untuk apa hati kita ini, dan dalam hal apa dia harus istiqamah? Ada pada banyak hal. Famastaqamal qalbu ala ma'rifatillah wa ala khasyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi wa tawakkuli alaih. Ini semua adalah merupakan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh hati. Hati yang mengenal Allah, wa ala khasyatihi, hati yang selalu memberikan rasa takutnya hanya kepada Allah, wa ijlalihi wa mahabatihi, hati yang selalu memberikan dan ijlal mahabah. Ijlal itu keagungan Allah, itu yang hanya ada pada hati kita. Memberikan keagungan hanya untuk Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, wa mahabbatihi, dan mencintai Allah. Wa iradatihi, hati bisa punya kehendak, tapi bagaimana seandainya hati itu punya kehendak yang selalu sejalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajaihi wa du'aihi, harapan dan doanya yang harus diberikan kepada Allah. Wa tawakkuli alaih, dan hati yang selalu memberikan rasa tawakalnya, bentuk tawakalnya hanya kepada Allah. Kalau itu yang dilakukannya, istiqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atih, maka akan istiqamahlah seluruh anggota tubuhnya ala ta'atihi, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nampak oleh kita tadi kerja-kerja hati itu, apa yang dilakukan oleh hati? Khasyatillah, harus senantiasa takut kepada Allah. Kalau sudah mulai takut kepada selain Allah, akan rusak kehidupan dia. Kalau sudah mulai dia memberikan rasa takutnya bukan lagi kepada Allah, tapi kepada selain Allah. Takut kepada atasan, takut nanti kalau dipecat tidak bisa makan. Itu bentuk-bentuk takut. Nanti kalau saya tidak begini, saya tidak bisa mendapatkan apa-apa. Maka ada kadang orang terjebak, walaupun ada dosa di situ, tapi karena yang dia harapkan adalah yang tadi itu, seolah-olah dia tidak bisa mendapatkannya selain daripada itu. Akan rusak kehidupan. Kita ambil contoh, tentu ini akan ada pada banyak contoh ya. Wa mahabbatihi, bagaimana cinta diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan sesuatu hanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan meluruskan sikap dan tindakan dia. Tapi kalau dia sudah berbuat karena mencintai sesuatu selain Allah, dia berbuat tapi sudah mencintai sesuatu selain Allah, maka perbuatan-perbuatannya ini akan banyak yang menyimpang. Apa contohnya? Ada orang berbuat karena dia mencintai ketenaran umpamanya. Jadi dia berbuat agar dia menjadi orang terkenal. Ini bahaya ini. Asyuhrah.
Jadi sikap dan tindakannya akan senantiasa mengacu kepada sesuatu yang menggiring dia agar menjadi orang yang terkenal. Walaupun nanti yang dilakukannya tidak mustahil bisa menyimpang dari aturan Allah. Berapa banyak orang melakukan sesuatu dan di situ ada kesalahan hanya sekedar ingin menjadi orang yang tersohor. Itu bukan hanya pada orang-orang biasa, bisa pada orang-orang alim, bisa pada orang-orang mubalik, bisa pada orang-orang yang ini bahkan ini kan digambarkan oleh Nabi dulu kan dalam hadisnya, digambarkan oleh Rasul bahwa yang pertama masuk neraka itu kan ada dalam hadis, bisa orang alim, bisa qari'ul Quran, bisa mujahid. Kok orang alim pula yang pertama ingin yang bisa masuk neraka? Ternyata ketika ditanya Allah, kenapa kamu lakukan itu? Dia bilang, saya lakukan karena Allah. Tapi Allah bilang, kazabta. Kamu bohong. Kamu dulu belajar, kamu dulu banyak belajar, ingin dikenal sebagai orang yang alim. Fakat kil. Gelar itu sudah kamu dapatkan. Fasuhiba ilannah, diseret dia ke nerakanya Allah. Ada lagi yang diantara yang duluan masuk neraka itu qari'ul Quran. Ditanya pula oleh Allah, kamu kenapa baca Quran? Dijawab oleh dia, qara'tu lillah, karena Allah. Tapi Allah bilang, kazabta, kamu telah berbohong. Dulu kamu membaca Quran itu liyuqala laka qari, agar orang memuji-muji kamu adalah sebagai orang yang hebat dalam baca Quran. Wa qarqil, dan itu sudah didapatkan. Diseret pula dia ke dalam neraka. Ada lagi orang yang mujahid. Kenapa kamu dulu berjihad? Dia bilang karena kamu ya Allah, tapi Allah bilang kadzabta, kamu bohong. Kamu dulu berjuang agar dibilang sebagai seorang pemberani, agar dibilang sebagai seorang pemberani, seorang yang hebat. Gelar itu sudah kamu dapatkan, dulu kamu sudah dipuji-puji orang. Berarti bukan berbuat karena Allah. Nah, ini berarti dia telah memberikan apa yang seharusnya dikerjakan oleh hatinya untuk Allah, tapi ternyata dia berikan kerja hatinya kepada selain Allah. Rusak enggak akhiratnya dibuatnya? Rusak akhirat dibuatnya. Berarti tidak ada padanya istiqamatul qalbi. Hatinya sedang tidak lurus karena dia berbuat bukan lagi karena Allah, mahabbahnya bukan untuk Allah, yang dicintainya bukan Allah, tetapi dia mencintai yang lain, ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, jadi berhati-hati betul. Jangan pernah sekali-kali kita berbuat hanya ingin dipuji sebagai orang yang hebat. Nah, kadang-kadang bisa juga mengenai para mubalik, para penceramah, para ulama. Kadang sengaja membuat-buat cerita-cerita tentang diri dia. Dibuat-buatnya cerita-cerita tentang diri dia agar dianggap sebagai orang yang hebat. Kita memang tidak pula bisa memastikan isi hati seseorang, tapi kalau kita dengar cerita-ceritanya itu nampaknya tidak sejalan dengan apa yang ada pada nas, baik Quran maupun hadis. Apa contohnya? Di antara contohnya, ada orang mengatakan dia ketemu sama Nabi dalam keadaan tersadar. Dibuatnya cerita bahwa Nabi mendatangi dia. Mungkin enggak ini kira-kira? Berapa banyak orang-orang sufi yang punya cerita seperti itu? Bahkan diajaknya kalau mau ketemu Nabi dalam keadaan terbangun, nah baca ini. Coba kita analisa kira-kira, pakai akal kita akal yang dibimbing oleh wahyu. Jangan semata-mata hanya karena
oh itu kan yang ngomong itu kan kiai besar, ulama besar, tidak mungkin dia berbohong dalam ceritanya. Mungkin saja kita bilang dia tidak mungkin berbohong, tapi kalau didengar ceritanya sepertinya bohong. Iya kan? Ketemu Nabi, kita duduk gini, datang Nabi, mungkin enggak? Nabi yang mana lagi yang datang? Bukankah Nabi sudah wafat? Kalaulah memang mungkin ketemu sama Nabi itu, maka istri-istri Nabi setelah beliau wafat mungkin akan lebih sering ketemu sama Nabi. Apa lebih cinta orang-orang sekarang kepada Nabi daripada istri-istrinya sendiri? Kan banyak istri Nabi itu kan setelah Nabi wafat. Ada ndak riwayat yang mengatakan mereka itu Aisyah, Ummu Salamah, istri-istri Nabi itu, ada ndak riwayat yang menceritakan bahwa Nabi datang menemui mereka? Tapi dalam keadaan mimpi itu ada hadis. Memang ada hadisnya. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat saya dalam keadaan mimpi, itu adalah saya, karena syaitan tidak mungkin menyerupai saya. Maka dulu Bilal itu kan tinggal di wilayah luar Madinah. Beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah, tapi lama dia di sana tak pulang. Dan ternyata Nabi sudah wafat, dan lama Bilal itu tidak datang ke Madinah. Suatu ketika bermimpi Bilal itu Nabi datang menemui dia. Ini dalam mimpi. Rasul bilang kepada dia, "Ma hadzal jafa ya Bilal." Udah lama kita tidak ketemu, karena dia sudah lama tidak ke Madinah. Setelah bangun itu, yang ada di hati Bilal ketika itu adalah bagaimana agar segera cepat-cepat datang ke Madinah, ziarah ke kubur Nabi. Nangis Bilal ketika itu karena Nabi bilang, kok kamu tak pernah lagi ziarah? Datang dia. Maka kalau dalam mimpi ada hadisnya. Tapi kalau dalam keadaan terbangun, Nabi pula yang datang ke dia, ini omong kosong ini. Walaupun yang ngomongnya orang berjubah, surbannya 7 meter, mungkin yang diputar-putar di kepalanya itu. Tapi ketika berbeda, bertentangan dengan hakikat yang sebenarnya, kita harus tolak. Karena nanti ada konsekuensi. Orang yang ketemu Nabi itu disebut sebagai sahabat. Nah, ini yang ketemu Nabi ini sahabat enggak nih? Kalau dikatakan ketemu Nabi dalam keadaan terbangun. Diajarkan pula ada banyak selawat-selawatnya. Kalau baca selawat itu bisa ketemu Nabi setiap saat, kapan kita mau. Nah, maka ikhwatillah perlu kita kembalikan cinta kita, berikan semata-mata hanya karena Allah. Kita berbuat untuk mengejar cinta Allah, bukan kita berbuat untuk mengejar sesuatu yang selain tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, ada lagi umpamanya wa rajaihi wa du'aihi, harapan dan doanya yang datang dari hati, yang selalu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau harapan dan doanya selalu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dituntut dari kita. Dan nanti anggota tubuh kita akan ikut untuk tunduk, karena kita sudah memberikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya harapan dan doa kita tidak lagi murni semata-mata kepada Allah, maka akan terjadi banyak kesirikan-kesirikan. Ada doa yang diberikan kepada kuburan-kuburan keramat. Ada doa yang tidak lagi murni semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi satu penyimpangan, satu kesalahan akidah yang dilarang oleh agama kita. Karena syirik itu adalah perbuatan yang paling dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Meskipun kita mensyirikkannya dengan sesuatu itu maksudnya baik dengan nabi-nabi atau para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, ikhwati fillah, perlu bagi kita untuk menjaga keistiqomahan hati. Istiqamahnya hati, karena itu akan menggiring istiqamahnya anggota tubuh. Ketika hati kita sudah istiqamah, ketika kerja-kerja hati sudah murni semata-mata hanya diberikan kepada Allah, di saat itulah akan terbentuk sebuah ketaatan yang sempurna dari seluruh anggota tubuh kita, karena yang ada di hati kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan tadi itu beberapa contoh dari kerja atau sesuatu yang dikerjakan, dilakukan oleh hati kita, yang memang tidak mungkin untuk diberikan kepada yang lain. Doa umpamanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah iyyaka nasta'in itu apa arti nasta'in? Nasta'in itu kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Iyyaka, hanya engkau tempat kami meminta pertolongan. Itu kalau dalam ilmu nahu, uslub itu disebut sebagai uslubul hasr. Uslubul hasr itu membatasi, berarti hanya. Disitulah dapat makna hanya itu. Iyyaka na'bud, mendahulukan maf'ul bih daripada fi'il dan fa'il. Itu adatul hasr. Kalau kita bawa contoh biasa umpamanya kalau saya katakan ra'aitu Umar, saya melihat Umar, ada enggak kemungkinan lain saya melihat selain Umar? Ada kan? Tapi saya katakan saya melihat Umar. Tapi kalau ungkapan saya Umar ra'aitu, berarti itu artinya hanya Umar yang saya lihat. Itu dalam uslub Arab. Maka ketika dikatakan iyyaka na'bud, hanya engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya engkau tempat kami meminta. Ada makna hanya, didapat dari uslubul hasr, karena mendahulukan maf'ul bih, objek, daripada subjek dan predikat dan subjeknya, fi'il dan fa'ilnya. Nah, jadi kalau sudah kita ulang-ulang iyyaka na'bud ini, tak jugakah tertanam di hati kita untuk tetap istiqamah, agar nasta'in itu memang semata-mata hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, tak boleh pada yang lain. Sekeramat apapun orang, sekeramat apapun dia, tidak boleh meminta pertolongan kepada dia, minta doa kepada dia. Dia sudah meninggal, datang ke kuburan dia, ada orang lambat dapat jodoh, datang dia ke kuburan yang tadi itu, minta agar disegerakan jodoh. Ini syirik. Maka kadang-kadang kalau kita sampaikan hal-hal yang seperti ini, dianggap pula kita melarang ziarah kubur. Nah, ini pula nih. Itu orang tuh melarang ziarah kubur. Bukan, ziarah kubur itu sunnah Nabi. Yang diawasi itu adalah apa yang dia kerjakan saat berziarah. Saat berada di kuburan tuh ngapain dia? Itu yang ingin diluruskan. Karena agama menyuruh kita untuk saling menasehati orang-orang yang mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa, kan perlu diingatkan. Maka persoalannya bukan pada ziarah kuburnya. Ziarah kubur itu ziarah kalau perlu tiap hari. Itu sunnah Nabi ziarah kubur itu. Mungkin sulit kita melakukan ziarah kubur sesuai dengan yang dilakukan Nabi itu. Apa contohnya? Nabi ziarah kubur malam-malam. Coba siapa sekarang yang ziarah kubur malam-malam? Bahkan lewat di kuburan aja malam-malam bisa. Nabi malam-malam dia ziarah kubur. Aisyah terbangun, tengok kok enggak ada Nabi. Mana Nabi dalam pikiran dia? Tiba-tiba Nabi datang, dia baru berkunjung ke Baqi', pemakaman yang ada di samping Masjid Nabawi, itu namanya Maqbarah Baqi'.
Ternyata dia dari ziarah kubur. Nah, saya tanya sekarang, siapa yang berani ziarah kubur malam-malam kayak Nabi? Maka ziarah kubur itu sunnah Nabi. Dulu di awal ia dilarang, di awal Islam, karena khawatir nanti akan salah, karena mereka baru-baru masuk Islam. Tapi akhirnya larangan itu dihapus oleh Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian. Maka yang jadi persoalan bukan ziarahnya, tapi adalah apa yang dilakukan saat berziarah. Ini tawaf pula 7 keliling. Yang tawaf itu tempatnya hanya Ka'bah al-Musyarrafah. Selain Ka'bah tidak ada istilah tawaf, tawaf syar'i. Tawaf dalam artian ibadah. Nah, maka kalau dijadikan ada kuburan yang dianggap keramat lalu tawaf di situ dan beribadah di situ. Sekarang kalau ada masjid, ada kuburan, ramai pula di kuburan ini daripada di masjid itu lagi. Coba bayangkan. Nampak enggak ta'zimnya itu? Tetapi salah satu dari penyebab syirik itu adalah al-i'jab wa ta'zim. Ketika kita mengagung-agungkan sesuatu lebih dari yang seharusnya, itu penyebab kesalahan akidah. Menghormati ulama dianjurkan agama, tapi berlebih-lebihan dalam menghormatinya salah. Memuliakan Nabi dianjurkan oleh agama, wajib hukumnya kita menghormati memuliakan Nabi itu. Tapi kalau memuliakan beliau melebihi cara yang seharusnya, jadi salah. Jadi penyebab pertama syirik itu al-i'jab wa ta'zim. Inilah kesalahan orang-orang Nasrani ketika mereka menempatkan Isa tidak lagi hanya sebagai seorang manusia, tapi sebagai anak Tuhan. Berarti ada penghormatan yang lebih, dan disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, la tanatta'u wa la taghlu fi dinikum. Jangan berlebih-lebihan, jangan hulu dalam agama, kama yatanatta'an nasara. Sebagaimana orang-orang Nasrani tersalah dalam menempatkan Isa alaihissalam. Lalu dibilang oleh Nabi, ana Rasulullah, ana Abdullah. Saya Rasulullah, tapi saya adalah hamba Allah. Oleh karena itu, meminta-minta ke kuburan Nabi pun itu menjadi syirik. Jadi datang ke kuburan Nabi, minta-minta ke Nabi itu, ya Rasulullah saya begini, berarti dia sudah memalingkan doanya seharusnya kepada Allah, tapi dipindahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ke Nabi aja tidak boleh, apalagi kepada orang-orang yang dianggap mulia, yang mulianya itu takkan pernah melebihi atau sampai setingkat mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu memang menata hati. Tugas pertama kita dalam istiqamah itu benar-benar adalah istiqamatul qalbi. Bagaimana kita tata dulu hati kita, kita istiqamahkan dulu hati kita, dan itu akan membuahkan istiqamahnya amalan-amalan atau kerja-kerja anggota tubuh yang lain. Tapi kalau tidak, maka hati akan menggiring untuk berbuat hal-hal yang menyimpang. Ikhwati fillah, kenapa harus dimulai dari hati? Dikatakan fa innal qalba huwa malikul a'dha. Karena sesungguhnya hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh kita. Wa hiya junuduh, dan anggota tubuh kita ini adalah prajurit-prajurit bagi hati itu. Jadi ada rajanya, ada pemimpin pasukannya, lalu ada prajuritnya. Siapa pemimpin pasukannya? Pemimpinnya adalah hati, rajanya adalah hati. Siapa prajuritnya? Prajuritnya adalah al-a'dha, adalah anggota tubuh.
Fa iza istaqamal malik, apabila rajanya sudah lurus, istaqamat junuduhu wa ra'aya, maka akan lurus pula lah para prajuritnya. Jadi kalau raja yang sudah lurus, maka akan lurus pula prajuritnya. Tapi kalau rajanya yang sudah bengkok, rajanya yang sudah menyimpang, rajanya yang sudah ngaur, maka prajuritnya akan lebih ngaur lagi. Nah, disinilah pentingnya kita menata hati. Dari mana diambil kesimpulan itu? Jelas, nampak, sharih yang ada pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, datang dari Nu'man ibn Bashir, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi berkata. Jadi kalau sahabat mengatakan sami'tu, saya mendengar, maka benar-benar sebagai hadis yang marfu'. Marfu' itu disandarkan langsung kepada Nabi, karena dia bilang sami'tu, berarti berhadap-hadapan antara dia dengan Rasul. Karena ada di antara bentuk periwayatan hanya mengatakan qala fulan qala Rasulullah. Itu bisa dia tidak langsung mendengarnya. Itu di bawah yang ini standar statusnya. Dia bisa sahih juga. Tetapi kalau sudah dikatakan sami'tu marfu', ini disandarkan langsung kepada Nabi, karena dia mendengarkan Nabi mengatakan. Apa kata Rasul? Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza salahat, kalau yang segumpal tadi baik, saluhal jasadu kullu, baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, tapi kalau seandainya rusak yang satu tadi, rusak pula semuanya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah itulah yang al-qalb, itulah yang disebut dengan hati. Nah, jadi kalau rajanya baik, prajuritnya akan baik. Tapi kalau rajanya sudah rusak, maka prajuritnya juga akan rusak. Baik, karena waktu itu sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan. Dari soal kita sambung setelah azan. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaqallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, kita lanjutkan sedikit, tapi nanti saya sisakan waktu untuk berdiskusi, bertanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Sedikit aja. Tadi kita sudah katakan bahwa berdasarkan kepada hadis yang tadi itu sangat sejalan, seirama dia, bahwa sesungguhnya ketika yang segumpal yang ada pada jasad itu adalah baik, maka akan berpengaruh kepada baiknya yang lain. Kalau dia baik, baik; kalau dia buruk, maka akan berpengaruh pula kepada buruknya yang lain. Ini menggambarkan bahwa hati itu aslus syai', itu yang menentukan, itu yang asalnya. Karena hati itu yang akan menggiring kita untuk melakukan sesuatu, karena dia maliknya, dia rajanya. Raja itu kan kerjanya memerintah, dia perintahkan mata, dia perintahkan lisan. Ketika lisan seseorang mengeluarkan kata-kata kotor, itu hatinya sedang menunjukkan tidak baik, hatinya yang menyuruh untuk berkata kotor. Tapi ketika nampak oleh kita lisan seseorang yang selalu terjaga, begitu berhati-hati dia dalam mengucapkan kata-kata, maka menggambarkan bahwa hatinya juga lurus. Karena hatinya yang membisikkan kepada lisannya untuk menjaga agar tetap bisa dijaga. Nah, jadi ibarat hati sebagai raja itu sangat tepat. Dan ibarat anggota tubuh kita adalah sebagai prajurit-prajurit yang siap untuk diperintahkan, memang juga pada tempatnya. Maka anggota tubuh kita akan berbuat sesuai dengan apa yang ada pada hatinya, dan itu gambaran dari hati yang dimiliki oleh seseorang. Dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti semua kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, akan dihisab, tidak bermanfaat lagi. Malun wala banun, harta yang dimiliki tidak lagi ada gunanya, anak keturunan tidak ada lagi bisa menolong, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Orang-orang yang menemui Allah nanti dengan hati yang selamat, maka hati yang salim inilah yang senantiasa membimbing anggota tubuh dia untuk berbuat baik. Maka semua kerja-kerja dunianya yang sudah dikerjakan dengan qalbun salim, itulah yang akan bermanfaat bagi dia di akhirat kelak. Semua bentuk amal kita, ibadah kita, semua kebaikan-kebaikan yang pernah terlaksana, dasarnya adalah qalbun salim. Itulah yang akan bermanfaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita dihisab. Tapi jika kita membawa kalbun yang tidak salim, yang tidak selamat, yang tidak baik, maka berarti semua itu akan membuat dia menjadi susah, menjadi sulit di dalam hisab ketika nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau Allahumma inni as'aluka qalban salima. Allahumma inni as'aluka qalban salima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai, yang doa Nabi tadi itu. Maka boleh bagi kita, bahkan bagus bagi kita kalau mengulang-ulang doa ini. Sebagaimana Nabi mengulang-ulang doa, pada pertemuan yang dulu ada satu doa yang diulang-ulang Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Nah, pada kaidah yang ketiga ini ada satu doa yang Nabi biasa mengulang-ulangnya, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan hati yang selamat, hati yang suci, yang bersih. Kalau selevel Nabi aja ini doanya, kira-kira bagaimana dengan kita? Tidakkah kita lebih pantas lagi untuk mengulang-ulang doa ini? Nabi saja, orang yang hatinya sudah dibersihkan, 2 kali dibelah dada Nabi itu. Waktu kecil ketika dia bersama anaknya Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad, dibelah dadanya. Sebelum Isra Mi'raj ada lagi syakkus sadar, dibelah lagi dadanya, dibersihkan dengan air Zam-Zam, dimasukkan lagi. Nah, ini jangan dipakai akal kita nih. Iya enggak nih cerita ini dibelah dada, dikeluarkan pula hatinya. Udah ada ahli bedah waktu itu. Ini bukan persoalan ahli bedah, ini kekuasaan Allah yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan Nabi. Nah, itu saja doanya adalah Allahumma inni as'aluka qalban salima. Apalagi kita sebagai umatnya yang senantiasa bergelimang dengan dosa, yang senantiasa hati kita dibayang-bayangi oleh berbagai macam bentuk kemaksiatan, maka tepat dan sangat tepat kalau seandainya doa ini kita ulang-ulang. Semoga Allah mengabulkan dan memberikan kita semua qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat, yang memberikan segala kerja hati itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini yang kita sampaikan pada kaidah ini. Saya ingin berikan waktu untuk bertanya jawab sebelum iqamah. Silakan. Fadhal.
Iya. Apa sebenarnya makna takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah? Ini kita berjalan, ada ular besar, takut kita. Apakah itu bentuk dari takut kepada selain Allah? Maka al-khawf itu nanti ada al-khawfut tabi'i, ada takut yang sifatnya tabiat. Siapa yang tidak takut sama harimau? Siapa yang tidak takut sama serigala? Iya kan? Tetapi kalau ketakutan tabi'i seperti itu sesuatu yang dalam kehidupan kita ya biasa itu. Hanya saja nanti ada satu hal yang harus kita yakini di dalam ketakutan tadi, bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita takkan pernah bisa terjadi kecuali atas ketetapan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan berarti kita nanti oh udahlah kalau gitu ya, kalau saya diterkam oleh harimau ini ya kalau takdir Allah seperti itu ya nanti saya akan diterkam. Tapi kalau enggak lalu lewat aja, kita akan menjadi salah juga. Karena ada dalam kehidupan ini yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu bagaimana kita berbuat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kalau ini sesuatu yang ditakuti secara tabiat, agar selamat kita menghindar, ya kita upayakan untuk menghindar. Tapi kalau kena juga, disitulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita takut motor kita dicuri, apa langkah kita? Pakai kunci ganda, kalau perlu kunci gandanya 2, hilang juga lagi. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula ya kan hilang itu kan Allah yang menentukan, kalau hilang ya hilang, ditinggalkan aja kunci kontaknya di situ. Lalu serahkan kepada Allah. Ini salah. Berarti kita yang ingin mengejar takdir kita yang tidak baik. Nah, jadi ada dua sisi yang harus dipahami. Sehingga jangan pula berikan keberanian-keberanian kita, tetapi itu di luar ikhtiar yang harus kita lakukan. Nah, agar tidak kena corona katanya pakai masker. Sekarang dah berlapis-lapis maskernya, kena juga lagi. Iya kan? Nah, maka keberanian sebagai ikhtiar di dalam mengambil langkah, bukan berarti keberanian tanpa ada logika keberaniannya. Seperti yang tadi itu ya, kalau ditakdirkan diterkam ya diterkam, lalu lewat aja, tidak bisa. Pasti kita akan dianggap salah karena kita tidak mengambil asbab. Yang diperintahkan kepada kita juga al-akhzu bil asbab. Al-akhzu bil asbab ini bagian dari ibadah, meskipun ujung-ujungnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas terkait dengan istiqamahnya hati kita bisa pahami, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah pada hati, untuk kemudian membuahkan istiqamah pada seluruh anggota tubuh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah.